siang dan salam. Perkenalkan, nama saya Kristianus Aristonakur, NIM 2020 310026 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan produksi dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin membahas ke materinya. Pengertian dari perencanaan produksi itu sendiri merupakan proses merancang jadwal kegiatan untuk memproduksi produk selama kurun waktu tertentu. Kemudian tujuan perencanaan produksi yang pertama, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin dan mengusahakan agar pabrik dan dapat menguasai pasar yang luas. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Kemudian tingkat perencanaan produksi. Di sini ada beberapa bagian tingkat perencanaan produksi, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini termasuk kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan baku, dan perencanaan finansial. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah termasuk kegiatan berupa perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ini berupa kegiatan penjadwalan berkaitan produk akhir, perencanaan pengendalian input proyek, output, pengendalian produksi, dan manajemen proyek. Kemudian tahapan pengendalian produksi. Dalam tahapan pengendalian produksi ini kita harus memerhatikan beberapa bagian. Yang pertama, dispatching. Dispatching ini suatu perintah yang dibuat untuk memulai atau melakukan pekerjaan atau kegiatan proses produksi, lalu yang kemudian routing atau penentuan urutan dari suatu kegiatan dalam kegiatan produksi. Kemudian follow up. Follow up ini tindakan lanjut dari planning, routing, scheduling, dan dispatching agar sesuai dengan rencana. Kemudian scheduling ini pembuatan jadwal untuk pelaksanaan dalam proses produksi. Dan terakhir planning merencanakan jumlah waktu produksi dan lain-lain. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan dalam membuat sesuatu produksi. Di sini ada beberapa bagian yang harus diperhatikan dalam memproduksi. Yang pertama, sumber daya manusia, kemudian peralatan dan bahan baku produksi, biaya produksi, dan waktu produksi. Inilah hal-hal yang perlu dan sangat diperhatikan secara matang. Kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi dalam suatu produksi. Yang pertama, faktor primer. Faktor primer ini
terdiri dari bahan mentah, letak pasar, pengangkutan, suplai tenaga kerja, dan faktor sekundernya itu yang pertama rencana masa depan, kemungkinan perluasan, fasilitas servis, sikap masyarakat yang sekitar, fasilitas pembelanjaan, kemudian keadaan tanah, iklim, dan pajak dan peraturan daerah. Lalu berikutnya tentang biaya dikelompokkan atas dasar hubungan. Itu yang pertama pabrikasi. Jadi yaitu biaya yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi barang. Biaya ini terdiri dari yang pertama bahan baku langsung atau direct materials, kedua tenaga kerja langsung atau direct labor, dan overhead. Semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari yang pertama biaya bahan tidak langsung seperti minyak pelumas, kain lap, dan lain-lain. Kemudian kedua biaya kerja tenaga tidak langsung seperti gaji mandor, gaji pemeriksa pabrik, dan lain-lain. Kemudian ketiga biaya tidak langsung lainnya seperti sewa pabrik, asuransi, pajak, dan lain-lain. Berikutnya sekian pemaparan materi dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi siapapun. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih